Ini gue gak pernah ngomong di mana-mana. Ini sejujurnya nih. Gue mah pernah mimpi basah seminggu 3 kali. Gue pernah gue. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gila Raffi Ahmad akhirnya. Anjay! Gila. Anjay. Anjing, gue di ruangan yang menghasilkan duit tidak dikobusir nih. Oh betul Ini. sekali. Anda betul Ini. sekali. Ini. Ruangan sekecil ini. Gila ini pencapaian terbesar orang-orang ada di ruangan lo ini. Anjing, bener-bener. Pencapaian terbesar gue adalah ngundang lu kesini, bro. Gue mau anytime, Mas. Gila. Bener loh, gila loh. Vi, gue mau langsung aja Vi ya. Gue tuh benci Vi sama lu Vi. Serius deh. Iya. Iya beneran. Gue benci banget sama lu. Kenapa? Gue ngeliat lu tuh ya. Lu tuh kayak orang yang kelewatan kerjanya. Beneran deh. Ini kita langsung nih, belak-belakan ya. Langsung ya. aja. Oke, langsung belak-belakan. Jadi kalau orang nanya gue tentang lu, gue tuh ada 2 yang gue bilang. 2 langsung. 1 gue benci, 2 gue salut. Gue selalu bilang gitu. Lu dengerin kalau gue ngomongin lu ke orang-orang begitu. Raffi Ahmad gimana? Gue gak suka sama dia. Tapi gue salut sama dia. Gue ngomongnya gitu. Terus saya bilang, gak sukanya gimana? Langsung ya? Langsung kayak. Gue gak suka sama Raffi begini. Gue tuh ngeliat dia, konten dia sama keluarga dia, teman-teman masuk ke kamar, teman gangguin dia. Gue tuh mikir, ini orang hidupnya gimana gitu. 1 itu. 2. Itu gue juga bingung sama diri gue yang itu. Oke terus. 2, gue salut 2 hal. 1 adalah, ini orang kerjanya gila. Nanti gue mau nanya, lu pakai apa kerja bisa kayak begini? 2, lu tuh terlalu baik sama orang. Kagak juga sih. Gak ada, lu tuh terlalu baik. Semua orang yang ketemu gue, kalau mau collab sama Raffi tuh gampang banget katanya. Emang gampang, tinggal WA gue aja tuh nge-telepon. Ya udah, lu beres. jawab aja gue sekarang. Gimana caranya? Kalau gue nggak bisa loh bro. Orang bisa masuk ke kamar lu ngomong ada bini lu, ada anak lu. Sampai gue nonton video lu, sampai anak lu ada yang bete. Iya. Kok lu bisa gitu bikin konten kayak begitu bro? Nah akhirnya makanya sekarang gue bangun rumah di sebelah. Itu yang akan jadi privasi gue. Akhirnya ujung-ujungnya cuman emang sebenarnya gue juga nggak tahu. Mungkin dari awal dari gue bujangan awal tuh gue terlalu bebas. Zaman dulu nih, zaman gue masih bujangan, rumah gue yang Lebak Bulus. Wah, misalnya, tapi zamannya gue juga dulu ya laki-laki lah biasa loh, ada yang mabok lah ini. Oh, wah iya, rumah iya. gue tuh udah deh, udah free banget. Gue misalnya dahsyat nih, pagi-pagi. Oh teman-teman gue biasa nggak tidur jam 5, jam 5 gue baru tidur, jam 6:30 udah jalan lagi. Pas gue habis dahsyat mau pulang ke rumah, kamar gue mah udah dikunci, nggak tahu siapa di kamar gue. Serius? Terus sampai yang gue paling tidur juga suka di ruang tamu. Itu tuh kebiasaan buruknya gue. Karena sama temen-temen. Jadi sekarang gue sama istri gue juga. Masa bini lu gak marah-marah kayak begitu? Awalnya juga dia marah-marah. Gue ngeliat lu tuh dibangunin sama siapa? Billy Saputra? Iya ya kan? Akhirnya dia juga udah, ayo deh udah ngikut aja deh. Nah bini lu pada saat dibangunin sama Billy Saputra, itu beneran dibangunin, itu konten atau beneran dia lagi tidur? Orang Baim Wong aja gue masih syuting. Gue pulang bisa syuting jam 2 malam. Baim Wong jam 10 malam bisa ke rumah gue. Tiba-tiba udah di kamar gue main. Tapi dia gak ngomong sama gue. Cuman udah, iya tapi orang-orang tertentu aja sih yang bisa gitu. Kadang juga kalau misalnya orang bisa masuk kamar gue, kalau ada guanya. Jadi memang, tapi itu sih jadi kekurangan gue juga. Jadi kadang gue di kamar tuh gak ada privacy gitu. Kamera masuk ke kamar, ngasih lihat kamar lu, gitu. Bingung. Udah ini lu how can you do that? Gak ngerti gue kalau ditanya sama orang gak ngerti. Gue nggak tahu jawabannya apa. Dan bini lu nggak apa-apa tuh? Awalnya marah. Awalnya dia nggak mau. Sampai sekarang akhirnya yaudah deh. Ini kan dari rumah yang kita lagi bangun ya. Itu privasinya kita. Anak lu gimana? Ya anak gue juga yang awalnya. Nah si Rafathar tuh ibunya banget. Mirip banget. Kan sekarang udah bisa mulai mikir tuh. Udah banget. Beda kalau gue tuh memang orangnya terlalu cuek, udah deh. Nah, Rafathar sama Nagita tuh beda banget sama gua. Beda banget. Udah protes belum? Oh, Rafathar bisa protes. Pernah dia protes gini. Bisa gak sih, Pak? Ketemu sama A tuh gak usah pakai kamera. Nah, itu bro. Gitu. Dia udah ngomong sama gua. Itu bro. Bisa gak sih, Pak? Gak usah syuting gitu maksudnya dia. Itu bro. Anak gua tuh pernah bisa gini loh. Saking mungkin dari kecil dia udah ada kamera terus. Yuk bantuin papa yuk. Apa nih ada built-in. Syuting nih. Iya. A tuh nggak suka syuting. Kenapa nggak suka? Karena A tuh disuruh-suruh. Jadi buat dia syuting tuh disuruh-suruh. Disuruh-suruh. Tolong nih A, sebentar aja. Ini kliennya udah nunggu 3 jam habisnya kan. Sebentar aja. Oke. A bantuin papa. Ya. Terus pas udah selesai selesai. Dia mau cut. Udah Pak, puas. Oh, gue sedih banget loh langsung. Itu gue sedih banget bos. Langsung gue anjir gitu. Tapi Pak udah ya.
puas. Udah habis gitu dia main. Udah digituin sama Gue anak. digituin. Terus anak gue juga pernah ngomong gini, "Pah, dengerin papa dong sekali aja." Disuruh dengerin papa terus. Papa pernah gak sih dengerin Anjing. Itu pernah terjadi juga. Jadi gue udah kayak aduh. Dan anak gue tuh udah bisa ngomong gitu. Tuh pengen main kayak teman-teman, kayak saudara-saudara. Tanpa di syuting kamera, bro. Makanya sekarang gue punya acara yang Janji Suci yang di Trans TV, dia udah gak pernah muncul. Udah jarang banget. Karena ya udah deh, kita juga akhirnya ngelepasin. Jadi gue setiap kalau ada klien, kalau ada apa, gue akhirnya kalau Rafathar gue anggap bonus aja deh. Karena Rafathar tuh udah susah. Gue sendiri sekarang udah gak bisa megang. Lu tau gak, gue tuh kan pernah ke Jepang sama anak gue. Oke, ke Jepang sama anak gue. Terus zaman-zaman itu coba bikin vlog deh gue gitu. Gue nyalain kamera, gitu. Nyalain kamera sama anak gue. Bingung pasti lu. Bingung gue anjir. Udah selesai nih 5 menit gue matiin, gue bilang anjir gue kayak gak jalan-jalan nih. Tapi sekarang ini terjadi sama gue. Ini lagi terjadi sama gue. Lu bukannya... Gue lagi bingung. 3 bulan ini gue lagi bingung banget. Gue nggak tahu gue mau bikin apa sama keluarga gue karena Rafathar. Karena gue udah merasa ada alarm. Ini gue nggak pernah ngomong di mana-mana. Ini sejujurnya nih, kalau ngelihat vlog gue tuh sekarang, gue juga sekarang lagi merasa hancur tanda kutip ya, maksudnya ya rezeki ada dan lain-lain. Tapi gue sendiri lagi nggak tahu gue mau bikin, karena core gue kan tadi main family kan. Maksudnya Rafathar, Gigi, udah deh apa aja bisa. Lah ya. Apa aja bisa kita jadiin. Sekarang gue udah mulai gitu. Dan Gigi pun dia pun tuh kan kasihan anaknya gini-gini. Jadi gue udah kayak jadi gue bener-bener sekarang, makanya sekarang gue lagi bikinnya konser apa-apa gitu. Jadi gue lagi nggak tahu gitu mau bikin apa karena Rafathar. Nah kalau misalnya kayak begitu nih, terus ada orang bilang berarti lu ngejual Rafathar dari kecil. Sebenarnya gue nggak ngejual Rafathar karena Rafathar itu part of gue. Sebenarnya sejujurnya gue pertama kali, gue dulu beda gitu. Kalau lu kan di YouTube udah duluan dengan konten yang lu buat. Sebenarnya kalau gue pertama kali masuk ke YouTube, sama halnya waktu itu pas gue bikin filmnya Rafathar, gue tuh cuma pengen mengabadikan dia masa kecilnya. Gue sebagai bapaknya, gue pernah bikin dia film. Meskipun akhirnya gue juga salah di situ. Wah ternyata film itu bukan suatu hal yang buat dicoba-coba. Ada passionnya. Di situ gue juga merasa salah karena filmnya juga disebut gagal ya. Nggak rugi guenya, tapi bukan film yang fantastis. Tapi pas gue jadi akhirnya, aduh ternyata salah juga ya kalau gue mikir gue bikin film buat ini yang robot bukan sih? Iya. Ya robot. Bener. Tapi jelek sih. Iya memang jelek. Itu animasinya jelek. Itu ininya jelek. Kenapa animasinya bisa jelek gitu? Nah itu juga gue pertama kali itu. Sorry gue potong. Soalnya gue ngeliat animasi lu bikin animasi sekarang yang film ada Rafathar yang kartun. Bagus. Enggak, sebenarnya waktu itu karena gue kan nggak ngerti ternyata bikin yang namanya 3D dan lain-lain itu takes time. Dan itu film pertama. Itu gue ngajar cepet karena gue takut. Waktu itu gue udah dealing sama pihak bioskop tanggal sekian, gue udah mundur 3 kali. Kalau mundur lagi, wah malu gue. Jadinya udah cepetan. Anggi Umbara sampai pusing waktu itu. Anggi Umbara pusing sampai. Tapi ya udah mau nggak mau. Tapi memang gue mempelajari memang kalau film itu nggak bisa deh kita. Iya, cuman sekedar. Ya sama lah. Tapi gue juga pernah belajar bikin film lah. Penontonnya dikit ya udahlah gitu. Namanya orang belajar kan, so what ya. Ya udah. Tapi ya udah. Dan akhirnya gue ke YouTube waktu itu. Yang penting gue pengen ngeabadiin anak gue gitu-gitu. Ya, dan di-demand sama penonton. Itu dia. Dan di-demand gue juga secara nggak langsung. Ya udah akhirnya mengiyakan. Dan tapi sekarang anak gue udah mulai gede, ya udah. Tapi ya sekarang ya coba kita kembangkan yang lain. Sebenarnya gue tuh salutnya sama lu kalau Deddy Corbuzier memang gue akuin lah. Gue nggak pernah sekolah belajar nge-host, bahasa Inggris gue juga goblok. Gue tuh menang beruntung doang. Lu gua rasa lu bukan menang beruntung. Kalau misalnya ada orang bilang Raffi menang beruntung ya, ini kali ini gue belain Raffi. Dia bukan menang beruntung. Satu, dia itu nggak pernah nyerah, ya. Terus itu dua, dia giginya, gue ngakuin, lu tuh gila. Gue aja kalah pasti giginya sama lu. Lu gimana caranya sekarang? Gue mau tanya sekarang. Lu gimana caranya? Lu bisa kerja sehari syuting 5 TV. Gue ada tawaran TV aja kemarin gue tolak, Vi. Gara-gara waktu gue gak keburu, gak kekejar. Nih ya, sekarang gue tanya lu sebagai orang tua nih. Nih, biarin deh, udah langsung. Gue syuting di TV aja pulang malam, anak gue nanya, "Pak, gak punya waktu." Dia udah mulai kayak gitu. Nah, gitu kan. Akhirnya udah gue kurangin. Kemarin ada tawaran TV, gue bilang, "Tar dulu deh, gue kayaknya gak kuat nih." Nah pertanyaan gue, lu kok bisa? Satu hari ini orang syuting 5 kali, tidur cuma 2 jam sehari. Anjir, lu gimana caranya tidur 2 jam? Lu 3 jam lah, 3 jam. 3 jam. Tambahin 3 jam. Enggak, tapi gimana caranya? Lu suntik vitamin kah? Suntik vitamin pasti gue 2 minggu sekali vitamin C. Tapi memang gue suka tidur nyolong-nyolong di
Mobil. Iya, tapi nggak nolong bro. Tidur Emang nyolong-nyolong sama tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam beda Tapi loh rasanya. gue suka kerjaan gue. Lu suka kerjaan? Gue suka kerjaan gue. Gue seneng gitu. Gue emang seneng ketemu orang. Makanya kalau main sinetron, FTV dan lain-lain gue udah tinggalin karena ya begitu aja. Tapi saat kita jadi host kan kita ketemu orang. Iya, betul. Kita ngobrol secara nggak langsung tuh kita bisa dapat sesuatu dari dia. Gue nonton lu punya Oke Bos. Terus gue nonton lu sama Uus. Tuh ada satu yang pada saat lu udah mulai, terus namanya dia salto, lu mau salto. Gua pernah lihat lu di Oke Bos, lu salto beneran. Tapi memang gue tuh orang nggak bisa diem. Ya, gimana caranya? Gue tuh nggak bisa diem sebenarnya. Sejujurnya gue nggak tahu kenapa. Otak gue tuh selalu berpikir aja. Gue tuh bisa nih mau tidur, tiba-tiba harus ini dulu gitu. Atau kan jam 3 subuh tiba-tiba gue bangun, kaget itu. Oh ya gue besok mau gini. Gue harus gitu sampai bini gue tuh udah tidur gitu. Ya berarti bukan beruntung dong bro. Iya memang gue orangnya tuh. Lu punya talent di situ dong. Pemikir sih sebenarnya. Sebenarnya gue tahu diri gue tuh, makanya gue nggak pernah mau punya manajer. Maksudnya gini, gue dulu punya manajer, tapi yang paling tahu diri gue mau dibawa kemana, potensi gue di mana, capeknya gue segimana, diri gue sendiri. Masa lu nggak capek? Belum. Enggak, karena ini nih yang di dalam diri gue sendiri. Oke, manusiawi capek. Saat gue capek, gue istirahat. Sebentar, makanya istirahat sebentar, on the track lagi. Karena mau kaya, mau sukses, pasti harus capek. Anjir. Pasti bos, jarang. Kecuali kalau lu anak orang kaya anak konglomerat. Tapi sama juga anak konglomerat. Misalnya bapaknya konglomerat, anaknya tiba-tiba diwariskan semua. Hancur kalau anaknya kagak mau capek. Emang capek. mau capek tuh, mau sukses ya harus capek. Gue percaya tuh no pain no gain tuh gue percaya. Gue juga percaya. Tapi pertanyaan gue tadi adalah sekarang lu nggak khawatir dengan diri lu sendiri? Lu suara kena katanya. Iya. Nah sekarang badan, bro, teman-teman kita. Iya. Gue tahu. Tapi gue nggak takut. Lu gak takut? Enggak. Kan bisa gak takut? Anjir, anak lu masih kecil bro. Enggak, kalau gue gak takut. Karena gue tuh selalu berpatokan, gue tuh orangnya terlalu berserah diri. Lu tuh. Jadi maksud gue, ya kalaupun gue besok mati, ya udahlah mati aja. Ibaratnya. Gitu. Karena lu gak mikirin bini lu, anak lu. Bukannya gue gak mikirin. Karena ya kalau gue percaya ya orang hidup, orang mati tuh udah ditakdirkan. Tapi kan seenggaknya kita udah mempersiapkan yang terbaik untuk mereka gitu maksud gue. Tapi ya udahlah, gua nggak syuting aja. Tiba-tiba oke nih, gue break semuanya. Gue dedikasikan waktu gue buat keluarga. Ada yang menjamin gue besok hidup terus lebih panjang dari saat gue masih sibuk nggak ada bos. Nggak ada bener. Nggak ada. Jadi ya udah semampunya kita, sekuatnya kita aja. Dan kalau lu nggak kerja juga nggak ada yang biayain lu ya? Iya juga itu dia. Karena gue dari zaman gembel hidup, dari zaman susah, dari gue umur ya dulu bokap gue lumayan lah pernah, tapi kan kena likuidasi bank. Oh hancur tuh 98. Iya, likuidasi bank hancur. Dari zaman gue seumuran, ya dulu tuh waktu SD setiap Sabtu Minggu diajak ke mall, dikasih game Sega, dikasih game. Tiba-tiba pas gue kelas 4-5 SD, kok bokap gue ngerasain gitu? Kok bokap gue nggak pernah ngajakin ke mall lagi, kok mobil satu-satu dijual, kok ini gue ngerasain. Lu ngerasain itu? Ngerasain. Sampai waktu itu, ya udah deh, akhirnya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyari duit sendiri lah. Bro, gue ngerasain bokap gue minjem duit sama orang. Gua gak usah cerita orang siapa, minjem duit sama orang. Zaman dulu tuh masih 10 juta mau beli tanah segala. Terus bayarnya telah sebulan. Gua ngeliat bapak gua dimaki-maki sama orang. Gua ngeliat itu di depan mata gua. Gua masih kecil dan gua nggak ngerti kenapa itu. Terus gua nanya sama nyokap gua, ternyata ya papa pinjem uang, terus uangnya belum bayar karena mesti nabung, terus begini. Sakit hati bro. Sakit hati nggak sama orang ya, tapi sakit hati dalam pengertian mindset, masuk ke mindset. Gua nggak bisa kayak gitu tuh. Karena gue ngeliat ketika orang direndahkan tuh seperti apa. Iya. Anjir, itu membekasnya sampai sekarang. Iya. Dan lu ngerasain bahwa waktu bokap lu jeblok, lu ngerasain hidup berubah. Ngerasain hidup berubah banget. And you don't want that to happen to your family. Iya, sebenarnya gue percayalah yang namanya. Tapi bokap sama nyokap gue tuh menutupi itu. Dia selalu ngasih tau ke gue bahwa yang namanya hidup beginilah. Kadang muter, ya kadang gitu. Cuman gue berpikir, ya bener sih, saat kita susah tuh memang gak ada yang nolongin gitu maksud gue. Gini deh, sesusah-susahnya kita gitu. Iya kalau keluarga kita, keluarga aja, adik kakak aja, gue gak bakal mengharapkan kalau gue kenapa-napa adik gue bantu, kakak gue bantu, nyokap gue bantu, enggak. Ya diri gue sendiri aja. Kalau ada yang bisa bantu, ya itu bonus buat kita. Jadi gue tuh selalu diajarin kaki gue 2, tangan gue 2, ya udah itu. Tapi aja. Tapi lu ngebantuin orang. Kalau itu bantuin orang, ya nah
Karena gue takut. Karena gue pernah ngerasain yang namanya susah. Saat kita masih di bawah, saat kita kan masih butuh dibantu orang. Betul. Saat orang mau meluangkan waktunya sedikit aja buat kita, tenaganya sedikit Itu aja buat berarti kita. luar biasa ya. Wah gila. Tapi itu. lu tahu nggak, lu bantuin orang belum tentu lu susah, orang itu bantuin lu tahu nggak? Tahu. Karena itu gue tahu. Ya bodoh amat, nggak apa-apa. Nggak peduli lu ya? Nggak apa-apa, nggak peduli. Karena kalau gue udah tolongin ya udahlah, anggap aja. Ya alhamdulillah gue dapet pahala gitu ibaratnya. Kalau gue susah juga, ya kalau lu nggak bantu juga nggak apa-apa. Gitu. Banyak YouTuber yang ngomong sama gua, Raffi tuh baik banget. Artis-artis di YouTuber baik banget. Raffi kalau diajakin collab, diajakin apa, bahkan mereka ngomongin diajakin gimikan nggak pakai mikir. Kan anjing loh. Diajakin gimikan nggak pakai mikir. Gitu. Orang kan kalau gimikan mikir dulu, bagus nggak buat lu, Nggak usah, image-nya gimana. lu Lu kagak mikir. Bukannya kagak mikir, karena gue tahu gimana caranya gue menjaga diri gue sendiri. Lu mau ajakin apa misalnya nih? Misalnya nih di podcast, lu tiba-tiba gue cukup yang bisa menghandle diri gue. Orang tiba-tiba marah-marahin gue, maki-maki gue, ataupun tiba-tiba apa? Ya gue tahu caranya untuk bisa seenggaknya Keluar dari sana. Mau apapun berita nih, gue tuh jarang lagi datang ke acara orang gitu. Misalnya jarang. Misalnya gue diundang sama acara siapa gitu. Gue minta pertanyaannya nggak bakalan gue minta list pertanyaannya, nggak akan gue. Lu mau tanyain apa aja boleh. Gue nggak jawab juga boleh ya. Gitu aja udah gampang. Tapi gitu. kan apa yang lu jawab, apa yang lu buat sekarang kan lu nggak sendiri. Begitu lu buat atau lu lakuin sesuatu, pasti ada nyakitin orang. Pasti. Maksud gue bini lu. Iya. Nah, nggak. Tapi gue. Nah. Gimana lu nerangin, ngerti nggak maksud gue? Nggak bisa diterangin lah. Bini gue tuh, karena gue sama bini gue udah, ibaratnya hal yang paling terburuk-buruknya gue, dia udah tahu ibaratnya. Mendingan. Jadi gue bilang sama dia, udah kalau misalnya ada berita apapun itu, lu tanya aja langsung sama gue. Kalau lu pengen tahu, langsung aja tanya sama gue. Kalaupun gue ngomong yang paling terburuk, ya lu terima aja. Ya buktinya kan Nagita masih ada di samping gue tuh. Berarti ya gue nggak menyakiti dia. Menyakiti pernah. Tidak menjawab. Menyakiti pernah. Tapi kan masih tetap ada terus. Ya berarti gue masih bisa jadi suami yang oke lah. Mengontrol lah ya. Masih bisa mengontrol lah ya. Masih. Tapi gue percaya nih, dengan lu punya pekerjaan semua yang dari pagi sampai malam, tidur di rumah cuma 2 jam, lu ngeweknya kapan bro? Itu dia tuh, susah kayak punya anak. Itu tuh jadi problem juga. Emang bener sih, kasihan bini gue deh. Sekarang dia lagi diet biar kelihatan seksi gitu. Tapi susahnya juga ada 2. Karena yang disentuh sama suaminya. Karena problemnya karena memang sibuk banget. Sama kedua ada Rafathar selalu ada di tengah-tengah. Makanya Rafathar bentar lagi mau gue tendang pindahin ke kamar sebelah. Susah. Iya kan. Pernah kita lagi begini udah mau gitu nih, udah buka baju nih, udah panjang nih. Wah. Langsung kan ciut. Jadi kita setiap kali ini kan udah deg-degan gitu loh. Drop langsung, bro. Drop. Tapi memang itu juga jadi problem sih. Kemarin makanya pas gua kemarin cuti pergi, itu kemarin jadi udah positif, cuman ya keguguran. Jadi memang jarang. Mungkin jarang banget. Bini gua kesian juga sih. Kebutuhan seksual lu gimana? Lu kan orang gila. Iya, cuman ya kadang nih gue mah pernah mimpi basah seminggu 3 kali, gue pernah gue. Serius saking capeknya. Di mobil aja gue nih. Gue tidur. Sumpah. Lu mimpi basah di mobil. Iya elah. Gila gue saking capeknya nih. Tak tidur nih. Paling setengah jam. Anjing ngompol gue. Udah gitu saking gitu gue. Anjir. Bener. Tapi untungnya tuh buat ya Nagita juga, buat dia tuh It's not main thing ya? Betul. Buat dia. Nah main thingnya dia apa? Bahagianya dia apa? Bahagianya dia itu bangun siang, nggak diganggu syuting, bisa makan, itu dia. Belanja, udah selesai. Bangun siang nggak diganggu syuting kan nggak bisa bro? Nggak, dia bangun jam bisa jam. Karena dia cuma di YouTube doang ya? Dia kan syuting cuman siang, Rumah Seleb sama Oke Bos doang. Itu doang 2. Okay. Jadi dia kerja cuma dari jam 12 sampai jam 7 malam udah. Dan dia itu aja udah teriak-teriak, udah ngamuk-ngamuk, cuma 3 hari tapi kan cuma Senin Selasa. Karena dia tuh Nagita tuh ibu rumah tangga banget. Yang dulunya tuh dia kan sempet ngajar jadi guru TK gitu-gitu. Jadi beda banget sama gue, meskipun kita lahirnya di ulang tahun yang sama. Beda banget sama dia. Bahagianya lu apa? Bahagianya gue itu tuh kalau ditanya gue gak tahu.
Gue nggak tahu. Apa bahagianya lu, bro? Bahagianya gue Dengan sih. semua yang lu kerjakan, dengan semua ini yang lu dapat, dengan mobil-mobil mewah lu, dengan semua kekayaan yang lu punya, bahagia lu apa, bro? Alah, gue nggak kaya-kaya banget, sama lu juga kayaan lu. Anjing, itu harus dibuktikan lah. Jangan lihat berita. Kemarin di Social Blade, gue ditulis YouTuber nomor 1 paling kaya. Gue posting, anjing. Tapi ya, apa bahagia? Apa bahagia lu? Coba. Dengan semua yang lu punya sekarang, apa bahagia lu? Jadi, gue itu pengen suatu saat, gue kan sebenarnya syuting ini masih pekerjaan nih. Gue pengen suatu saat syuting itu jadi hobi. Dan gue kalau mau syuting ya syuting. Gue punya banyak waktu sama diri gue sendiri dan keluarga. Udah itu doang sih. Maksudnya lu pensiun? Dibilang pensiun sih nggak mungkin ya. Karena susah lah kalau kayak kita. Lu kan, kerja for fun? ya, Lu kerja untuk kesenangan? Pengennya gitu. Pengennya sih gue gitu. Oke, gue tanya lagi lu. Bukannya kalau lu ngomong gitu lu udah bisa? Jangan bilang enggak. Belum. Dari belum, mana, anjing? Belum. Belum bisa. Anjing, dari mana belum bisa? Belum bisa. Belum bisa. Karena gue belum mau. Karena lu belum mau. Karena gue belum mau. Bukan karena belum cukup dong. Belum mau. Karena buat gue gini. Kayak lu deh. Saat gue tuh suka juga mempelajari. Nih, gue selalu mempelajari teman-teman gue yang di dunia entertainnya lebih dari 10 tahun. Oke. Kenapa? Karena buat gue, orang yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun, lu udah puluhan tahun, lu mungkin udah 25 tahun. Anjing, tua banget. Ya lu jauh lebih lama. Artinya ada sesuatu gitu Artinya ya, yang ada membuat sesuatu. dia bisa bertahan. Contoh gini deh, Menarik Deddy nih. Corbuzier. Siapa sih yang gak kenal lu sebagai mentalis teranjing se-Indonesia? Iya. Teranjing. Jai se-Indonesia. Udah teranjay, tergila. Tapi saat lu udah di atas, Berhenti gue. kalau lu sampai detik ini jadi masih tetap jadi mentalis, mungkin lu akan sama kayak Pak Tarno aja gitu. Maksud gua, bener gak sih maksudnya? Iya. Akan tetap di Iya, situ. iya. Tapi kan di situ lu lompat lagi ke bawah. Gue mengakui betul. Betul. Karena gue udah mentok di atas sana. Betul. Kalau udah mentok di atas sana nggak ada jalan lain kecuali turun, Itu bos. dia. Jadi itu yang gue pelajarin. Jadi saat kita udah mentok, saat orang itu ngerasa besar, anjir gue udah di atas Iya. nih. Wah. Terus dia ngerasa besar terus. Terus dia lupa yang namanya waktu akan terus berlalu. Terus Yang kita- muda akan keluar. Dan kita cuman mengenangnya. Iya, gue udah punya piala, honor gue udah segitu 2000 kemarin gini-gini. Itu kemarin, Bos. Tahun kemarin, Bos. Itu 5 tahun yang lalu, Bos. Tapi kan saat kenyataannya kita harus lompat ke bawah, naik lagi ke atas, entah Betul. bawa apa. Entah ngapain lagi Entah gitu kan. ngapain lagi. Iya. Itu yang memang gue pelajarin. Lu udah di atas, anjing. Enggak juga, Lu Bos. lu gila apa lu? Kaget. Satu-satunya artis di Indonesia yang punya acara TV terbanyak lu doang. Satu-satunya artis kemarin Itu harga gue lebih murah dari lo aja kali. Dia kemarin menang Indonesian Television Awards sebagai host yang terinspiratif. Padahal lu ya. Padahal lu yang lebih inspiratif dari gue. Ada Najwa Shihab kalah sama lu, anjing. Gue malu sebenarnya depan lu berdua. Ada Najwa gitu Ada kan. lu. Gue ngomong kan sama orang. Ada yang nanya, bro, lu kalah sama Raffi, dia lebih inspiratif. Gue bilang, gue sih nggak sakit hati. Najwa tuh. Nana, sorry Nana, ampun. Cuman ya, Tapi kan udah lu dapet dong. Semua udah lu dapet. Piala lu sabet semuanya, ya nggak? YouTube lu ngerajain, ya nggak? TV lu rajain. Lu kalau nggak stop sekarang, lu mau stop sampai kapan? Kan lu bilang diri lu nggak mau turun. bukan gua nggak mau turun, belum saatnya gue turun. Bukan, lu kan nggak mau sampai ini turun dong. Apanya? Lu kan nggak mau bahwa karya lu lama-lama nggak dihargain orang. Kan lu tadi bilang gua sebagai mentalis gua menghentikan diri, gua come up with something new. Ya. Lu tadi ngomong di awal, nih gua lagi pusing YouTube nih. Lagi pusing YouTube. Lu lagi pusing YouTube berarti view agak turun. Ya. Nah, daripada lu turun, kenapa lu nggak stop dan bikin yang lain? Enggak dong, jangan dong. Lu kan udah di atas banget, bro. Lo enggak, jadi karena gue dengerin omongan lu juga, orang yang sukses itu nggak akan, ya bener, nggak akan ada satu keran, bos. Kerannya terus kucurin banyak. Iya. Kalau mampet satu ya kita betulin. Tapi sebanyak-banyaknya banyak. Nanti gini, sampai di mana gue udah misalnya ngerasa gini, anjir, kerannya ini udah banyak. Nah, saat kerannya udah banyak, gue naik ke atas, helikopter view, gue ngeliat ini mau diapain ini semua, gitu. Mau diapain ini Dan semuanya? lu belum ke sono? Belum. Gue belum lagi naik ke atas. Lagi gue bikin dulu nih keran yang banyak nih. Gue bikin keran yang banyak sampai di mana gue udah, aduh, kayaknya gue udah pengen naik ke atas.
gue liatin semuanya oke, keren-keren gue diapain, baru di situ sesegera mungkin dirapihin, entah itu mau ya sekarang kan bisnis sekarang kan banyak lah, habis gitu udah deh kalau mau istirahat. Ya bukan stop lah ya. Iya, nggak Nggak mungkin bisa stop sih. Nggak bisa stop Gua sih. stop sulap aja kadang-kadang main setahun sekali gue masih main Pastilah, di CPI. pasti, Iya. Masih pasti. kangen aja. Nggak Pasti. mungkin orang kayak kita diberhentiin, nggak mungkin di stop. Nah lu kalau ngomong kayak begitu sekarang, lu tadi menarik nih, lu ngomong artis-artis, selebriti, public figure yang 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Oke. 10 tahun lah, 10 tahun tuh ya. di atas 10 tahun Lu tuh. tahun berapa sih TV? Gue Sinetron? masuk TV 2000. 2000. 2001 gue main sinetron. 2001. 2000 gue jadi model, cover pertama kali foto tuh gue 2000. Masuk pokoknya dunia internet mulai 2000. 2001 gue Berarti masuk 21 TV. tahun kan lu? 20. Sekarang 2000 berapa? 2021 lu jadi lupa 2020. 2020. Enggak lah gue 2000. Iya dong, 20 tahun lah ya. 20 tahun lah. Masih dulu. Gue tuh 98 masuk Iya. TV. Oke. Nah sekarang apa yang ngebedain kita? Orang-orang yang lama dengan orang-orang yang masuk TV 2 tahun terus hilang. Beda, gini. Gue sama lu pasti melewati hierarki yang lain-lain, ngerti gak? Apa? Ini contohnya kita ini kan dulu beda halnya dengan sekarang. Contoh deh gue sebut nama Atta Halilintar, Ria Ricis, hebat menurut gue, sangat hebat banget. Mereka dengan cepat, misalnya dia bisa seumuran dia, kita nggak mungkin kita dapat duit segitu. Iya. Bener nggak? jangan Atta Halilintar sama Ria Ricis deh. Yang di bawahnya mereka deh. Selebgram iya. sekarang sebulan mereka bisa dapat 500 juta anjir. Zamannya kita dulu gue dibayar sinetron 500.000 pertama kali. Sampai mati gue gila. Pernah gue ngambil sinetron 3 aja. Boro-boro. Tapi mungkin kita melewati yang namanya, bedanya gini, mereka kan punya tim sendiri. Mereka punya tim sendiri mungkin cuma dengan 3 orang mereka udah bisa mendapatkan hasil yang baik. Yeah. Sedangkan kita dulu pertama kali masuk TV, apa kita ikutin hierarkinya, ketemu ada kreatif, produser semua kita itu yang benar-benar ternyata ya untungnya gue menjalin hubungan yang baik dengan semuanya dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Dan semua TV kan, dan saat semuanya berkembang mereka pun jadi orang-orang yang hebat, link kita terjaga semuanya. Itu yang membedakan kita sebenarnya. Makanya kayak lu sekarang, semua TV siapa yang nggak pernah kerja sama lu? Dari yang sekarang mungkin let's say udah jadi direktur ataupun apa, Pak, kita flashback 15 tahun yang lalu. Ada direktur sekarang TV, dulu kreatif, bro. Itu dia, bro. Itu bener kan? Iya kan? Lu bayangin aja. Bener. Makanya gue tuh percaya tuh memang kalau kita salaman sama orang itu rezeki itu ada. Salaman sama orang itu, You never know ya. itu dia. Makanya gua sejauh orang itu di mana, kalau gua kenal, gua pasti teriak, "Bro!" Itu udah pasti. Itu udah pasti. Itu tuh gua tuh gitu emang diajarnya dari kecil gitu. Makanya ya tanpa gua kenal dia bos ataupun orang, tapi kalau itu kenal pasti gua sapa duluan. Tapi kan ada artis-artis lain yang zaman dulu terus akhirnya stop. Banyak. Ya, apa bedanya? Dia juga ngelewatin hierarki kita loh. They do what we do loh. Mereka juga ngelakuin apa yang kita lakuin. Nah, apa? Ini gua nggak mau bicaranya untung nggak untung ya. Gua nggak mau bicaranya luck nih. Pasti ada yang membedakan antara lu, gue, maaf misalnya dengan teman-teman yang sekarang udah nggak bisa berkarya lagi atau nggak berkarya. Pasti ada. Ya sebenarnya bedanya gini sih. Gua kalau misalnya let's say gini, kita sebut pemain sinetron. Misal kalau pemain sinetron dia kan cuman ngobrol tuh sama PH doang. Lu juga pemain sinetron. Tapi gue waktu abis main sinetron, gue ke FTV, terus gue ke host. Tapi gue tuh, mungkin bedanya gini. Kalau gue tuh orangnya suka bawel, jadi gue tuh selalu kayak gini nih. Gue datang ke tempatnya Deddy Corbuzier. Sebenarnya ya gue senang diundang podcastnya. Tapi gue tuh suka ngeliat, anjing ternyata gini ya. Jadi gue tuh selalu belajar. Gue selalu belajar. Sampai gue nanya waktu itu pertama kali gue jadi host. Gue dulu inget banget tuh. Gue pertama kali jadi host musik sama Astrid Tiar. Waktu itu tahun 2003, 2004 gue lupa. Nanya Dewa. Ini nih, nanya Dewa. Pertanyaan gue 3. Udah habis, durasi masih ada. Anjing gue gak tahu mau nanya apa lagi kan. Ahmad Dhani. Jadi gak nanya nih. Nyanyi langsung nyanyi dia. Dari situ gue belajar. Terus gue nanya kan, ini gimana sih? Kalau pertanyaan udah habis gimana? Oh ya lu research gini-gini. Jadi gue sampai ngikut gitu gimana dia bikin skrip. Jadi gue tuh orangnya gitu. Jadi itu yang gue pelajari sebenarnya.
Jadi gue tuh orangnya kepo dan gue suka mempelajari. Artinya banyak orang yang waktu itu hanya bekerja sebagai talent. Yes, Ya. itu dia. Pokoknya targetnya dapat duit aja. Betul. Tapi passionnya nggak ada di sana. Bener, tapi betul. Tapi yang gue selalu pikir gini nih. Waktu itu gue pernah dibayar honor 500.000. Paling murah. Terus sampai gue pernah sinetron waktu itu umur gue 16 tahun. Umur gue 16-17 tahun. Gue dibayar sinetron waktu itu udah 35 juta, 40 juta. Itu gue masih kelas 2 SMA, 3 SMA deh. Terus gue mikir, dan nih, waktu itu gue pernah dibayar 500.000, sampai gue dibayar 35 juta. Kok ini PH mampu bayar gue segini? Berarti ini PH dapat duitnya lebih gede dari gue. Berarti gue harus ke situ. Gitu. Itu gue selalu mikirnya gitu. Bukan gue membandingkan, tapi gue belajar gitu. Oh berarti gue bisa ini. Gimana caranya? Gitu kalau gue. Itu hal simpelnya. Iya sih. Itu hal Tapi simpelnya. artinya lu ngelihat sesuatu, lu mau pelajari sesuatu dan lu mau menjadi itu kan? Iya. Dan nggak banyak orang yang seperti itu bro masalahnya. Iya benar. Banyak orang cuma datang syuting ya udah dapat duit. Ya dapat duit ya udah gitu. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.